kemarin itu kan ada tiga perempuan ya yang ditangkap, tapi kemudian malam itu juga dibebaskan gitu. Nah, ketika kita tanya sebenarnya mereka itu tidak jadi peserta aksi. Jadi dia itu pengen melihat aksi, kemudian waktu itu beli es gitu ya, ternyata ditangkap sama polisi gitu. Nah, kemudian setelah itu dibebaskan. Kalau kami melihat kerentanan perempuan dan anak ini juga sangat rentan ya. Misalnya rentan soal ketika misalnya mereka akan mengalami kekerasan seksual gitu ya, bisa pelecehan, bisa banyak yang lainnya. Tetapi dari 3 perempuan ini yang kemarin kita dampingi kemudian kita tanya itu memang tidak terjadi. Kemudian kalau anak-anak itu ada kurang lebih 200 anak yang dibebaskan bersama-sama tadi ya. Dari 325 itu 200-nya itu adalah anak. Anak ini ada SD, ada SMP, SMA atau SMK gitu. Nah, kurang tahu ya kemudian bagaimana mereka terlibat di dalam proses ini, di dalam aksi ini, tetapi kerentanannya itu lebih rentan gitu. Karena kan mereka tidak mengetahui ya, maksudnya mengetahui situasi seperti apa, apalagi soal mitigasi risiko. Mereka tahunya kalau yang anak SD ini tadi ya tahunya itu ada rame-rame gitu. Padahal mereka itu entah mau pergi kemana kayak gitu. Nah, ternyata ikut ditangkap gitu. Nah, itu sih kita melihatnya seperti itu. Nah, sehingga tidak cukup ketika misalnya kita memberikan pendampingan saja pada saat diperiksa kepolisian, tapi harusnya juga pemerintah memberikan pemulihan secara psikologis gitu. Karena dari situasi itu kan jadi trauma, takut gitu ya. Menurut saya termasuk orang tuanya. Termasuk kemarin ada yang disabilitas juga ya Mbak? Iya, ada yang disabilitas juga, itu juga anak gitu. Jadi disabilitas tuli sama wicara. Akhirnya kan memang nggak bisa diperiksa sama polisi gitu. Jadi informasi dari yang mendampingi kemudian ya udah disuruh di sini dulu sampai dijemput sama sekolah sama orang tuanya. Akhirnya kan dijemput dari sekolah sama orang tuanya. Dan itu hasilnya bahasa isyarat ya Mbak? Nah, informasinya dia dari mana Mbak? Dari SLB gitu aja ya, tapi maksudnya dia tujuannya kemana? Kurang tahu, karena kan kita tidak bisa, karena ini kan banyak banget ya, maksudnya ketika kita diperbolehkan masuk itu kan posisi memang sudah di aula Borobudur ya, maksudnya kan nggak bisa kemudian kita bagaimana sih apa yang dialami dari masing-masing anak ini kan nggak bisa gitu. Dan proses pemeriksaannya pun kan disebar, akhirnya kan kita memang nggak bisa kemudian mendampingi semuanya gitu, nggak bisa menjangkau itu. Usianya berapa mungkin yang SMP, usia tepatnya berapa tapi kurang tahu ya.